Kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukul Murid halaman 23 ya, pasal paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal takun ayyuhal muridu hasanadh dhanni bi rabbika annahu yu'inuk wa yakfika wa yahfadhuk wala yakiluka ila nafsik wala ila ahadin minal khalq fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu inda dhanni abdi bih wa akhrij min qalbika khawfal faqri wa tawaggu'al hajati ilan nas wahdhar kullal hadri minal ihtimami bi amri rizq wa kun wathiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bik haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa anta min jumlatid dawab fashtaghil bima talaba minka minal 'amali lah amma dhamina laka minar rizqi fa inna maulaka yansak wa qad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah. Faqala ta'ala fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Ama tarahu subhanahu yarzuqul kafirina bihil ladzi ya'buduna ghairah afatarahu la yarzuqul mu'minina alladhina la ya'buduna siwah wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrih awala yarzuqul muti'ina lah al-mukthirina min dzikrihi wa syukrih. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam satu keadaan yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah. Kita duduk bersama-sama memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca kitab dari seorang aulia Allah, seseorang yang dijuluki dengan Qutbil Irsyad, kutubnya petunjuk, wa Ghauthil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal yang paling berbahaya bagi seorang murid, yaitu adalah keinginan dia mencari kasyaf, penyingkapan spiritual, mencari-cari karamah dan hal-hal yang di luar dari adat kebiasaan, di luar dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang luar biasa yang dia cari. Dia nyari bisa jalan di atas air, dia bisa nyari yang dia cari sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan untuk mendekat kepada Allah. Intinya adalah hal yang paling berbahaya bagi seorang murid dalam perjalanannya menuju Allah adalah menyimpangnya dia dari tujuan awalnya, yaitu untuk mendekat kepada Allah, menuju kepada Allah. Jangan sampai hal-hal sesuatu yang merupakan pemberian kemudian itu mengalihkan kita dari sang pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita. Wal takun ayyuhal murid, jadilah engkau, kita, para murid, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasanadh dhanni bi rabbik, orang yang memiliki prasangka baik kepada Rabbik, kepada Rabbak, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfadhuk wa yagiku wa la yalikuka ila nafsik. Karena bahwa dia Allah, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah adalah zat yang melindungi kita, yang mencukupi kita. Dia Allah adalah zat yang menjaga kita, yang hakikatnya memelihara kita, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan itu semua, dan Allah nggak akan meninggalkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri nih nggak mungkin ditinggalkan sama Allah.
Allah selalu bersama dengan diri kita. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan meninggalkan kita dengan salah satu dari makhluknya. Artinya adalah Allah ini selalu menyertai kita. Allah nggak jauh dari kita. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Ingin menggambarkan bagaimana dekatnya Allah dengan diri kita. Terus masalahnya kenapa kok kita masih maksiat? Bukan Allah yang jauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita kecil, lahir, ya, bisa apa kita? Kepanasan, kedinginan, lapar, buang air, dimandikan, dibersihkan. Siapa yang bisa ngurus diri kita sendiri? Ada yang bisa ngurus diri? Gak ada. Terus yang ngasih itu semua siapa? Yang ngurusin kita, yang ngejaga kita, yang memelihara kita. Orang tua kita. Orang tua kita menjadi wasilah, perantara aja. Hakikatnya yang menjaga, yang memelihara kita, semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berprasangkalah baik terus kepada Allah. Karena Allah, dari kita kecil Allah bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Maka teruslah berprasangka baik kepada Allah, bahkan di saat kita memiliki kekuatan. Ketika kita jauh dari kemiskinan, ketika kita dalam keadaan sehat, jangan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetaplah berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah memberitahukan bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan prasangka hambanya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah dikala kita sehat, dikala kita sakit. Dikala kita kaya, dikala kita kekurangan. Dikala kita kuat, dikala kita lemah. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Terutama di saat-saat yang kita merasa diri kita lemah. Kita merasa diri kita penuh kekurangan. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah sendiri zatnya mengatakan bahwa aku Allah subhanahu wa ta'ala inda dhanni abdi bih. Aku bersama dengan prasangkanya hambaku. Kalau kita punya pikiran buruk kepada Allah, Allah nggak adil. Allah nggak sayang sama saya. Allah kejam. Allah diprasangka yang buruk semua kepada Allah, maka yang jadi kepada kita adalah prasangka kita itu. Tapi kalau kita berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih, Allah adalah zat yang maha penyayang, Allah zat yang maha mengkayakan, Allah zat yang maha lembut dalam ketentuannya, Allah yang maha dermawan, yang mampu memberikan saya sesuatu dikala saya merasa kekurangan. Kalau dia punya prasangka begitu kepada Allah, maka Allah akan menjadikan prasangkanya itu kenyataan. Ya. Ana inda dhanni abdi bih. Aku bersama dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, keluarkan dari hati kita rasa takut akan miskin. Susah ya? Takut miskin. Kalau nggak punya duit kan susah juga ya. Nah, tapi disitulah pelajarannya. Ketika kita penuh kekurangan, kepada siapa kita bersandar? Kepada diri kita kah? Kepada orang yang kita anggap mampu, makhluk Allah yang lain kah? Atau kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Keluarkan dalam diri kita rasa takut akan miskin, atau rasa takut akan
kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan. Atau kebutuhan kita terhadap manusia. Rasa butuh kita terhadap manusia sehingga kita merasa yang bisa memberikan kepada kita adalah orang ini. Keluarkan rasa itu. Karena sesungguhnya yang bisa memberi manfaat atau mencabut madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk Allah sama sekali. Makhluk-makhluk Allah itu hanya menjadi perantara. Kalau kita tahu kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita takut akan kemiskinan, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari riwayat hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah punya kambing itu, hewan peliharaan itu memenuhi lembah. Sebanyak apa itu? Sekaya apa itu? Kalau satu kambing harganya 3 juta aja, itu kalau satu lembah kira-kira berapa? Kalau 1000 aja berapa itu? Banyak lah. Tapi sama Nabi dikasihkan ke orang. Dipanggil satu kepala suku, dibilang, ente lihat nggak tuh kambing tuh sebanyak satu lembah? Lihat. Tuh punya siapa ya Rasulullah? Punya ente. Anak kasihkan ke ente. Yang benar. Benar kata Rasulullah. Orang itu saking kagetnya, kemudian dia pergi kepada kaumnya. Dia bilang, kita semua harus masuk ke dalam Islam. Saya nggak pernah lihat ada orang yang takut miskin seperti Nabi Muhammad. Dia nggak takut sama miskin. Nabi pernah ditawarkan sama kaum kafir Quraisy. Ditawarkan mau jadi orang paling kaya di Mekah. Kita kumpulin harta kita kasih sama ente ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente mau nikah dengan perempuan paling cantik di Mekah, kita cariin, kita jadikan dia, kita mintain untuk jadi istri ente. Sampai mereka merayu pamannya sang Nabi, Sayyidina Abu Thalib, datang, disampaikan sama Sayyidina Abu Thalib, disampaikan tentang permintaannya kaum Quraisy, kafir Quraisy. Kemudian Nabi bilang, wahai paman, seandainya mereka ngasih bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri, bisa nggak? Nggak bisa. Seandainya mereka bisa, tetap nggak akan saya tinggalkan dakwah. Nggak takut Nabi sama urusan miskin. Sayyidina Abu Thalib dengar perkataan ponakan itu, dia malah mendukung Nabi Muhammad. Kalau gitu biar saya ngomong sama orang-orang. Ya. Allahumma'i. Ingat-ingat itu. Allah bersama kita, bersama diriku. Allahu nadhiri. Allah memandang kita. Allahu syahidi. Allah menyaksikan segala sesuatu yang kita perbuat, fisik maupun hati kita. Maka jangan pernah merasa Allah jauh. Allah ada bersama kita. Allah melihat kita dan Allah menyaksikan, menjadi saksi bagi kita, baik fisik kita maupun lintasan-lintasan hati kita. Dia bilang lanjutnya wahdar kullal hati-hatilah kita dari mementingkan sekedar masalah rezeki, urusan duit, ya. Dan jadilah orang yang percaya. Keimanan ini adanya di dalam hati. Jadikan hati kita orang yang yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah ketika menjamin, Allah nggak akan berdusta dengan jaminannya tadi itu. Dikatakan di dalam ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada, wallahu a'lam bimuradi, yang maknanya kurang lebih enggak ada satu makhluk melata pun di atas bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Enggak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini yang enggak dikasih rezeki sama Allah. Sering kita dengar, cicak itu
melata, nempel di tembok. Makanannya apa? Semua yang terbang-terbang. Nyamuk, apalagi lalat. Dia makan semut nggak? Enggak, dia nggak makan semut nih. Yang dia makan tuh yang begitu-begitu. Hewannya nempel, nggak bisa terbang, yang dia makan semua yang terbang-terbang. Ya. Dan wa anta min jumlatid dawab, dan kita nih termasuk makhluk yang melata di atas muka bumi. Ya. Kita ini termasuk makhluk yang melata yang ada di dalam ayat itu, yang juga dijamin sama Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya. Tentang rezeki. Cuman sayangnya kita nih ngelihat rezeki itu cuman urusannya masalah duit aja. Kalau saldo di tabungan kita banyak atau duit yang ada di kantong kita banyak, kita bilang Allah ini baik emang. Allah dermawan. Giliran kantongnya tipis, nggak ada duit, saldonya nggak ada, dia bilang ya Allah. Yang dia salahkan Allah lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam riwayat yang lain, kalau kita mau mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita mau mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu depan. Kalau kita berjalan, Allah akan berlari-lari kecil. Semua ini ungkapan. Kita cuma diminta untuk berusaha. Usaha kita yang sedikit dibalas sama Allah dengan sesuatu yang lebih dari yang kita usahakan. Kalau kita cuma sekedar mikir hidup itu masalah uang, ya, capek nih hidup. Hidup cuma buat kerja nyari duit. Padahal kita hidup itu bukan cuma buat bekerja, kita tuh bekerja untuk hidup. Bukan hidup hanya untuk bekerja. Amen. Nah, perkara paling penting buat kita di dunia ini adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala ujian ketentuan yang Allah berikan sama kita. Kalau kita jadi kaya, itu adalah ladang buat kita untuk mengenal Allah dengan kekayaan kita. Kalau kita kaya, tapi nggak menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Ustaz Heri tadi itu, yang tertulis di tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia kedudukannya seperti Fir'aun. Betul ya? Kalau dia kaya, seperti Qarun. Kalau dia kaya, tapi dia tidak menjadi seseorang yang mengenal Allah, kedudukannya sama seperti Qarun. Dia gunakan hartanya buat apa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekat. Kalau kita diberi kesehatan, walaupun duitnya nggak ada, duitnya sedikit, tapi kita sehat, kita kenal sama Allah, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa, pemberian dari Allah yang harusnya kita syukuri. Harus kita syukuri. Bayangkan, ada orang punya duit banyak, ginjalnya sakit, matanya sakit. Mau nggak mata kita sebelah diambil, saya kasih duit 100 juta misalnya, atau 200 juta, tapi matanya saya ambil, mau nggak? Saya kasih duit 1 miliar, kaki kanannya sebelah saya ambil, kaki kanan. Sebetulnya ini kita ini sudah menjadi seseorang yang kaya di sisi Allah. Kalau kita mau berpikir luas, bahwa kita ini termasuk orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tinggal kita ini mau ngelihat itu sebagai rezeki apa enggak. Kadang-kadang tuh karena itu terus-terusan ada di dalam diri kita, kenikmatan itu, sampai kita nggak sadar bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang pernah cerita sama saya. Dia bilang, "Beb, saya
saya nggak ngerasa pantas berdoa sama Allah. Saya bilang, kenapa? Padahal Allah ini senang dimintai. Senang dimintai. Dia bilang, dia takut. Karena segala yang sudah ada sekarang aja, belum dia syukuri dengan benar. Masih mau minta lagi. Mau jadi orang yang tamak. Dalam satu sisi, pandangannya itu luar biasa. Dia bukan nggak mau minta sama Allah. Tapi untuk bersyukur aja kita ini masih kurang. Masa masih mau minta katanya gitu. Subhanallah. Ini pelajarannya luar biasa dari orang tersebut. Ya. Dan kita ini termasuk makhluk melata di muka bumi ini, maka sibukkan diri kita dengan permintaan Allah dari diri kita. Kita ini cuma diminta apa sama Allah? Yaitu beramal untuk Allah. Tujuan daripada amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Dan kalau kita beramal untuk Allah, manfaatnya kembalinya ke siapa? Bukan ke Allah, tapi kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir nanti semuanya bermaksiat kepada Allah, nggak berkurang kerajaannya Allah. Begitu juga sebaliknya. Seandainya mereka semua taat, nggak bertambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaannya Allah tidak bertambah. Terus buat apa kita ibadah? Buat diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Maka sibukkan diri kita, hati kita mulai dilatih. Kita melatih diri kita masing-masing untuk kita luruskan niat kita kepada bertujuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan diri dari urusan makhluk-makhluk. Berarti saya nggak boleh bersosialisasi? Boleh. Boleh. Bersosialisasi biasa aja. Nabi Muhammad SAW orang yang memiliki tujuan paling lurus di muka bumi untuk kepada Allah. Tapi apa Nabi nggak bersosialisasi? Sosialisasi Nabi. Nabi menikah. Nabi punya teman-teman, banyak sahabat. Semakin kita bertujuan kepada Allah, bukan kita menarik diri dari dunia, tapi yang paling utama adalah kita membersihkan hati kita dan kita tujukan amal kita itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yaitu rezeki tadi itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan melupakan kita dalam masalah ini, karena Dia Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya rezeki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yu'ti. Allah itu yang memberi. Kata Rasulullah SAW, Allahu yu'ti wa ana saqi. Begitu ya Ustaz. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi, wa ana gasim. Allahu yu'ti wa ana gasim. Allah yang memberi dan aku yang membagi-bagikan. Nabi Muhammad wasilah, pembaginya. Tapi sumber pemberiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki itu ada di sisinya dan Dia memerintahkan kepada kita agar memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan ibadah kepadanya. Dengan meluruskan niat kita, dengan memperbaiki amalan fisik kita, dan dengan begitu maka kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bisa kita lakukan, mungkin saat ini belum bagus, nggak apa-apa, terus berusaha istiqomah untuk memperbaiki itu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati, kita terus berusaha untuk memperbaiki hati kita, kita perbaiki amal ibadah fisik kita itu, dan semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezekinya
dan Allah membuka kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita sekarang ini itu sesungguhnya merupakan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kita luruskan niat kita kembali, kita perbaiki amalan fisik kita untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki hati yang bertujuan hanya kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan dalam istiqomah memperbaiki hal-hal tersebut, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, dan Allah jadikan juga kita sebagai orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat Allah, dan semoga dengan itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, merasa nyaman ketika berada di alam kubur, dan kita merasa sebagai orang-orang yang beruntung ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar kelak, di hari kiamat kelak, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului fitnah, tanpa hisab. Demikian juga keluarga kita, anak keturunan kita, istri-istri kita, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.